Salam marketing dan kewirausahaan. Ketemu lagi dengan saya di video kita kali ini yang membahas tentang definisi manajemen. Oke, dalam membahas atau kita mengingat atau memahami sebuah definisi itu sebenarnya kita tidak perlu menghafal ya. Karena sering sekali saya melihat mahasiswa ketika belajar memahami definisi itu caranya dengan dihafal. Jadi hafal kata per kata. Sementara esensi dari definisi itu sendiri kadang-kadang tidak dipahami gitu. Nah, dalam memahami definisi manajemen ini, kita bisa mengambil sumber dari mana saja, silakan. Tapi setelah saya ini coba rumuskan, itu ada 6 kata kunci saja yang harus kita pahami sebelum kita bisa merangkai kata-kata sehingga menjadi sebuah definisi manajemen. Jadi kuncinya begitu, dalam belajar memahami definisi itu jangan dihafal, tapi kita pahami dulu kata kuncinya. Oke, kata kunci yang pertama adalah manajemen itu adalah ilmu, ya. Jadi ilmu, kenapa ilmu? Karena manajemen itu ilmiah sifatnya. Ilmiah, dia itu memiliki teori, bisa dikaji, bisa diteliti, dan lain-lain sebagainya. Karena dia ilmiah, maka manajemen itu adalah sebuah ilmu. Nah, sambungannya, kata kunci yang kedua adalah manajemen itu adalah seni. Jadi, manajemen itu ilmu dan seni. Kenapa disebut seni? Nah, kalau tadi ilmu itu kan sifatnya ilmiah, ya kan? Dia memiliki teori, dia memiliki ketentuan-ketentuan, dia memiliki rumusan-rumusan gitu ya. Nah, tapi manajemen itu bukan hanya ilmu, tapi juga merupakan seni. Kenapa disebut seni? Karena manajemen itu dia sifatnya cair, dia tidak baku gitu. Ketika kita mengelola atau kita menjadi manajer di sebuah perusahaan atau sebuah organisasi, mungkin gaya manajemen yang bisa kita terapkan adalah gaya manajemen yang seperti ini modelnya misalnya. Itu bisa berhasil. Tapi ketika kita mengelola perusahaan lain atau organisasi lain, misalnya kita pindah gitu, formula yang sama mungkin tidak bisa kita terapkan. Bisa jadi kita terapkan formula yang sama di perusahaan sebelumnya, ketika kita terapkan lagi di tempat yang lain, bisa jadi organisasinya menjadi kacau balau atau malah hancur misalnya. Jadi ketika kita mengelola atau kita memegang posisi sebagai manajer, kita melakukan proses manajemen, itu butuh seni. Seni itu kan sifatnya cair, seni itu kan sifatnya indah, selalu berubah-ubah gitu. Jadi tidak ada pakemnya. Nah, jadi walaupun manajemen itu adalah ilmu, tapi dia juga merupakan seni gitu. Ya. Karena seni itu kan berbeda berbeda sudut pandang, berbeda penafsiran. Jadi manajemen adalah ilmu dan manajemen adalah seni. Selanjutnya kata kunci yang ketiga, manajemen itu adalah ilmu dan seni. Ilmu dan seni tentang apa? Kan gitu. Jadi kalau ada yang sudah pernah membaca buku manajemen itu kan ada namanya fungsi manajemen. Jadi manajemen ini adalah ilmu dan seni yang membahas tentang fungsi-fungsi manajemen. Fungsi manajemen apa saja? Biasanya disingkat menjadi POAC atau POAC. Ya kan? Planning atau perencanaan, organizing atau pemilahan atau pengelompokan, ya kan? Actuating atau pengaktualisasian atau pelaksanaan, dan controlling atau evaluasi. Jadi dalam sebuah perusahaan itu kalau manajemen itu ada fungsinya. Jadi fungsinya itu biasanya dia kalau digambar bentuknya seperti lingkaran gitu. Jadi dilakukan perencanaan dulu, kemudian dilakukan pemilahan atau pengelompokan, kemudian actuating atau pelaksanaan, kemudian evaluasi, setelah evaluasi perencanaan lagi. Jadi dia selalu berputar. Oke. Planning itu jelas, ya kan? Planning itu perencanaan. Planning itu berarti kita menetapkan tujuan perusahaan itu nanti seperti apa, atau organisasi ini dibawa kemana gitu. Nah, pengorganisasian, nah itu yang sering salah yang sering salah kaprah ya. Disangka pengorganisasian itu adalah membuat organisasinya atau mendirikan usahanya, bukan. Pengorganisasian itu pengorganisasian itu adalah mengorganize atau menyusun atau memilah-milah. Setiap perusahaan, setiap organisasi, atau setiap orang lah gitu ya, kalau manajemennya manajemen diri sendiri gitu, pasti memiliki sumber daya. Sumber daya itu bisa jadi sumber daya uang, sumber daya sumber daya waktu, sumber daya bangunan, sumber daya aset-aset lainnya. Semua sumber daya itu, walaupun dia bermacam-macam, dia memiliki satu kesamaan. Yang namanya sumber daya pasti terbatas, ya kan? Karena sifatnya terbatas, maka kita harus atur. Itulah yang namanya mengorganisasikan. Jadi
kita punya uang misalnya 10 juta misalnya. Kita mempunyai rencana ini, kan sebelum organizing kan perencanaan. Sekarang kita tugasnya adalah mengorganize atau mengatur-atur. Uang ini berapa untuk ini, berapa untuk ini, berapa untuk ini, itu namanya mengorganize. Kita punya pegawai misalnya, pegawai kita 3 orang. Kita atur, itu namanya mengorganize. Kita punya waktu dalam 1 minggu itu 7 hari. Kita organize, hari Senin saya ini, hari Selasa saya ini, hari ini gini. Atau jangka panjang, perencanaannya dibikin dalam waktu 10 tahun. 2020 sampai 2000 sekian saya begini, 2025 sampai sekian saya gini. Itu namanya mengorganize. Jadi mengorganize itu atau organizing itu apa? Memilah-milah atau menyusun-nyusun, mengelompok-ngelompokkan aset-aset kita, sumber daya yang kita miliki. Nah, yang ketiga, actuating. Actuating itu ya diaktualisasikan. Perencanaan tadi dibikin jadi nyata, itu namanya aktualisasi. Dan yang terakhir tentu saja controlling atau evaluasi. Setelah evaluasi, maka dilakukan lagi perencanaan. Makanya perusahaan jika umurnya semakin panjang, lingkarannya juga semakin banyak, maka rencananya itu semakin lama semakin bagus, karena dia sudah ada evaluasi sebelumnya. Oke, kita kembali lagi ke kata kunci kita tadi. Pertama, manajemen ada ilmu dan seni. Ilmu dan seni tentang apa? Ilmu dan seni tentang POAC atau fungsi manajemen. Oke, untuk apa? Untuk mencapai tujuan, ya kan? Nah, itu adalah kata kunci keempat. Jadi, manajemen adalah sebuah ilmu dan seni, ilmu dan seni POAC untuk mencapai tujuan, ya kan? Tujuan siapa? Tergantung siapa manajemennya. Jika manajemen organisasi ya tujuan organisasi, jika manajemen perusahaan ya tujuan perusahaan gitu ya. Jika manajemen diri sendiri kan kita juga ada manajemen diri sendiri gitu. Kita mengelola diri sendiri, ya tujuannya adalah tujuan diri kita sendiri, ya kan? Ilmu, seni, POAC, tujuan secara efektif dan efisien. Jadi itu kata kunci kelima dan keenam, mencapai tujuan tersebut secara efektif dan efisien. Apa bedanya efektif dan efisien? Efektif itu artinya tujuan tercapai, ya kan? Efisien adalah dengan tidak ada pemborosan. Nah, itu bedanya antara efektif dan efisien. Gampangnya gini, misalnya saya menghancurkan meja dengan menggunakan bom misalnya, itu efektif. Kenapa? Tujuan saya kan tercapai, kan mejanya pasti hancur. Apakah efisien? Ya tidak, kan banyak yang disia-siakan. Gimana caranya supaya efisien? Misalnya saya gunakan palu untuk menghancurkan meja gitu. Makanya ada istilah tujuan itu tercapai secara efektif tapi tidak efisien, itu bisa. Artinya tujuan itu bisa tercapai dengan baik, tapi sumber daya yang digunakan banyak yang terbuang, tidak efisien. Tujuan itu tercapai secara efektif dan secara efisien yang paling baik. Jadi tercapai dan sumber daya kita tidak terbuang gitu ya. Yang tidak mungkin itu apa? Tujuan tercapai tidak efektif tapi efisien, itu nggak ada. Karena sebelum tujuan tercapai ya nggak mungkin ada efisien, ya kan? Sebelum tujuan tercapai ya masih pemborosan namanya. Oke, kita rekap lagi. Apa itu definisi manajemen? Manajemen itu adalah sebuah ilmu dan seni yang mempelajari tentang fungsi-fungsi manajemen yang terdiri dari planning, organizing, actuating, dan controlling untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Itu saja dipahami, tidak perlu dihafal-hafal, tidak perlu hafal kata per kata seperti menghafal ayat Al-Quran gitu ya. Nah, jika seandainya dihubungkan dengan kata-kata lain, kita tinggal menambahkan kata kunci berikutnya. Misalnya begini, apa itu manajemen? Manajemen itu adalah ilmu dan seni mengenai POAC untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Jika ada yang bertanya, kalau begitu apa itu manajemen pemasaran? Manajemen pemasaran adalah ilmu dan seni POAC untuk mencapai tujuan di bidang pemasaran secara efektif dan efisien. Ya kan? Apa itu manajemen masjid? Adalah sebuah ilmu dan seni POAC untuk mencapai tujuan masjid secara efektif dan efisien. Jadi gampang sekali. Oke, jika kita bisa belajar seperti itu, artinya kita cukup memahami kata kuncinya saja, dan setiap kata kunci itu kita tahu maknanya, maka kita akan gampang sekali belajar definisi-definisi. Ini bisa diterapkan kepada
definisi apapun yang sedang Anda pelajari. Oke, demikian saja video singkat kita kali ini. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya. Salam marketing dan kewirausahaan.